Saudara, hari ini saya mau membawa saudara dan mengajar tentang iman. Tapi pada waktu tadi Randy membawakan tentang maligai, dan tiba-tiba Tuhan berkata, ganti aja. Ya, dia sudah menangkap tepat daripadaku. Tapi karena saudara ini mungkin kalau melihat dia cowok gitu ya, atau bukan buiin gitu ya. Saudara, jadi caramu menerima itu sangat berbeda, saudara. Saya berdoa sekarang saudara konsentrasi. Ya, saya bawa yang tadi yang Randy buat, tapi buiin yang nyampein. Saya mau supaya saudara benar-benar menangkap. Karena pada waktu tadi dia sampaikan, Tuhan sangat jelas ngomong. Itu hatiku. Saudara, dan saya mau berkata buat setiap saudara. Kalau hari-hari ini engkau tidak bisa masuk di maligai, maka saudara juga tidak bisa menikmati iman, tidak bisa menikmati kasih, tidak bisa menikmati kemenangan, tidak bisa menikmati apapun, saudara. Hari-hari ini kekuatan kita, bahkan perlindungan kita, cuma kalau kita bisa masuk di maligai. Dan saya berdoa, saudara berteriak dan berkata, ya Tuhan, aku mau masuk di maligai. Saudara, yang pertama, saya ulang lagi dari apa yang tadi PowerPoint-nya Randy, dari maligai cinta yang pertama, saudara. Saudara, dikatakan gini, kami bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Saudara belajar untuk saudara ini bisa bersorak-sorai dan bergembira karena Tuhan. Dan itu gak bisa, saudara ya, tanpa saudara ambil waktu khusus untuk merenungkan semua perbuatan Tuhan dalam hidup. Saudara gak bisa cuma gini, amin, selesai, pulang, ya biasa aja. Saudara ambil waktu untuk sebut satu-satu. Saudara, dan itu sering. Saudara, saya sering berkata begini kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Siapa yang pernah membayangkan Tuhan, saya punya teman di 34 provinsi. Saudara bisa bayangin gak sih? Saudara punya teman di 34 provinsi. Saudara, dan sekarang ini kita punya teman di 34 provinsi. Saudara, ya setiap saudara coba bayangkan dengan caramu dan lihat dan sebutin satu-satu. Saudara, saya suka bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya gak pernah bayangin. Saya turun dari pesawat dan ada seseorang, tentara, saudara, pejabat daripada airport yang berkata, siap Bu, Ibu Iin. Saya gak pernah bayangkan sampai kapanpun. Dan dia langsung ambil tas saya, ambil semuanya. Dan dia bilang, sudah selesai Bu, semua sudah saya beresin. Saya tinggal jalan di belakangnya. Saudara, kadang-kadang saya sungkan karena dia pas seringnya laki. Saudara, dan bawa tas saya kan cewek banget gitu ya. Ya. Saya suka sungkan. Saudara, tapi dia bilang ini, enggak Bu. Kalau ibu yang bawa tas, saya bersalah. Saya bilang, Tuhan, siapa saya? Saudara, saya mulai berkata, siapa saya? Kalau saya hari ini, saudara, saya punya teman-teman. Ya. Yang dalam tanda kutip dia nawarin duit. Saudara, bukannya saya mesti minta duit, nawarin duit, saudara. Saudara bilang, Bu, Ibu butuh berapa? Ibu butuh apa buat lawatan? Saudara, tanya Joshua deh. Kita itu menolak hotel. Menolak, saudara, tanah. Menolak tambang. Orang lain akan berkata, ngapain kamu menolak? Saya bilang, saya gak sanggup suruh ngurus tambang.
Saudara, ada tambang batu bara, ada tambang macam-macam lah saudara yang bilang, Bu saya mau ibu yang kelola. Saya bilang, aduh sorry saya gak sanggup. Saudara bayangkan hotel aja. Saya ini dalam bulan ini saja, bulan ini tok saudara. Saya sudah menerima tawaran untuk mengelola 5 hotel di 5 kota. Saudara ada yang di Bali, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta. Saudara ada yang, saudara ya, di Bandung, bayangin saudara. Saudara ada yang, saudara di Banyuwangi, Surabaya. Dan 5 orang menawarkan, saya bilang, Bu, hotel saya ini udah berhenti 1 tahun. Tolong ibu kelola, saya percaya dikelola ibu bisa jadi buat lawatan. Saya bilang tolong nanti dulu. Siapa saya? Tapi saya mau berkata setiap orang punya cerita yang berbeda dengan Tuhan. Tapi saya mau berkata coba hitung semuanya. Sampai di dalam ini ya bisa berkata yes sampai loncat. Dan itu salah satu cara untuk masuk ke Maligainya. Saudara, tidak ada orang yang masuk ke Maligainya nangis gini. Tuhan persoalanku banyak. Aduh Tuhan tolongin utangku banyak. Tidak bisa masuk Maligai. Tapi mereka yang penuh dengan syukur. Mereka yang berkata Tuhan. Engkau segalanya, kau cintaku, engkau Tuhan, kau kekasihku. Bahkan saudara bawa bunga nari. Saudara ya mungkin pagi bangun. Saudara semprot mandi dengan minyak kayu putih sampai dengan minyak saudara wangi. Nanti Tuhannya bilang aduh mempelaiku kok baunya bau minyak kayu putih. Dengan minyak wangi saudara ya. Terus saudara pagi nari sendiri. Itulah cara masuk ke Maligai. Pertama satu, nih ya ini wajib. Kalau saudara mau masuk ke Maligai, bersorak-sorai dan bergembira karena Tuhan. Saudara yang masih belum bisa bergembira di sini, jujur. Saudara yang masih di sini nggak bisa sorak-sorai, kau nggak bisa masuk Maligai. Dan saya berdoa pulang dari sini, ambil waktu, sebutkan semua kebaikan Tuhan. Sampai di hatimu ada loncatan. Ada teriakan sukacita. Ada berkata thank you Tuhan, thank you. Kapan terakhir kau sungguh-sungguh bersorak-sorai? Sampai ayatnya juga kalau mau sembuh, dia bilang berjingkrak-jingkrak seperti lembu. Nanti ada surya kesembuhan, betul kan? Makanya banyak orang sering sakit. Karena enggak kayak saya gitu loh. Gendut tapi tetap pede nari. Saya gak peduli kok saudara ya. Saya gendut, orang bilang gini, Bu ibu tuh udah gak bagus buat nari. Saya mau tetap menari buat Tuhan. Karena buat Tuhan lucu ipel-ipel. Saya mungkin gak indah. Ya kalau Nancy yang nari masih indah, Hadasa yang nari masih indah. Kalau saya gendut ipel-ipel tapi pasti Tuhan gini, lucu banget sih. Aku senang banget ya sama nih anak ya. Saudara nikmati Tuhanmu, maka dia akan menikmati engkau. Nikmati. Saudara dikatakan di sini, memuji cintamu yang lebih dari anggur. Tadi Randy sudah terangkan. Tapi saya mau ini ya. Saudara saya mau terangin dikit. Kalau saudara mau masuk Maligai, saudara harus jadi pecinta, lover. Saudara Ibu Ruth itu boleh galak dan beringas. Tapi dia itu pecinta hebat saudara. Saya nggak tahu suaminya menikmati atau tidak. Tapi menurut saya gawatnya cintanya kepada saya. Saudara dia itu pecinta hebat. Saudara. Dan bagaimana itu? Dia mengekspresikan. Saudara dia itu saking cintanya ya. Dia tahu. Saya misalnya begini ya. Saya cuma dia langsung tahu. Saya butuh minum. Saya pegang kepala. Dia akan langsung tanya. Ibu pusing.
Saudara, bahkan saya masuk ya ke mobil. Suasananya seperti apa? Dia langsung tahu. Dia bilang, ibu tegang. Ada apa, Bu? Itu pecinta, saudara. Ya. Kalau orang yang gak bisa begitu, berarti saudara gak punya hubungan dengan Tuhan. Bisa ngerti? Tapi seorang yang menyintai, Tuhan gak perlu ngomong. Saudara, makanya setiap kali saya masuk dalam hadirat Tuhan, buat saya ini istilah saya sendiri sih. Tapi bagi hari ini saya mau ngajar saudara supaya saudara mengerti. Cari gelombang. Saya kalau datang, saya gak nyanyi dulu, saya gak ngomong, saya gak apapun. Saya diam cari apa? Cari gelombang. Sampai saya kerasa, ini istilah saya ya. Saya mulai kerasa, saya masuk hari ini ke Tuhan bagaimana ya? Apakah saya masuk dengan berkata, Tuhan terima kasih. Atau saya masuk dengan berkata, I love you. Atau saya berkata bilang, Tuhan belas kasihani. Lihat bangsaku. Nah, bagaimana saudara bisa masuk? Saudara harus mulai meraba hati Tuhan. Kalau saudara tidak bisa raba hati Tuhan, saudara tidak bisa masuk. 90% orang di sekeliling saya, ini maaf saya ngomong terus terang ya. 90% orang di sekeliling saya itu datang dengan perasaan mereka disodorkan ke saya. Saudara ngerti maksudnya? Cuma 10% orang yang kalau datang ke saya, dia menyamakan gelombang dengan saya. Dan salah satunya 2 orang itu adalah Bunike sama Purut. Kalau dia duduk di depan saya ya, mereka berdua tidak akan ngomong dulu. Mereka akan mencari gelombang saya. Nanti yang satu akan berkata begini, nah ya, Ibu mau bicara soal jubah. Ibu mau bicara soal tarian. Atau soal uang. Itu gayanya Bunike. Dia adalah orang yang kalau menurut saya ya, sama saya itu ada di chamber sekretaris tadi saudara. Every time kita ketemu, dia akan masuk di chamber kerja. Tapi dia nggak akan mulai ngomong sebelum dia samakan gelombang dengan saya. Dia nggak ngomong tarian, kalau saya lagi nggak mood, dia tahu. Dia nggak akan ngomong uang, kalau saya nggak mood. Dia akan cari gelombang saya. Ibu In lagi mikirin apa nih? Saya ada di situ untuk membantunya. Kalau Ibu Ruth dia akan datang dan dia akan cari feeling saya. Ibu lagi mau marah, lagi mau curhat, lagi mau doa atau lagi mau cerita. Nah, saudara ke Tuhan itu harus begitu. Kalau saudara mau masuk ke chamber atau ke Maligai, bisa ngerti? Jangan datang dengan segudang perasaanmu. Itu menyebalkan. Saudara datang dengan keletihan, saudara datang dengan khawatir, saudara datang dengan ngomel, saudara datang bahkan saudara dengan berkata gini, Tuhan COVID kenapa gak selesai-selesai, Tuhan lockdown padahal Tuhan ogah, dengernya aja udah ogah. Saya berdoa saudara belajar mengerti. Diam dulu. Saya kemarin minggu ke rumah seorang pasukan PPJ. Dia punya anak. Itu anak ajaib loh. Saudara ya, pada waktu dia di depan saya, dia diam liatin saya terus. Diam aja. Dan kemudian dia tahu dia bisa menangkap gelombang saya. Dia bilang gini, Oma mau saya cerita ya? Saya kaget loh. Saya bilang ya cerita aja. Terus dia mulai cerita.
Oma, saya itu paling suka expander katanya. Saya bilang ini, sekarang mobilmu apa? Xenia jelek katanya. Gak elegan katanya ya. Saya maunya expander. Dan saya percaya bentar lagi mama papa beli expander. Saya ketawa saudara. Saudara, ini anak kecil. Tapi dia tahu persis gelombang saya. Saya lagi pengen dia cerita. Dan dia gak cerita kerewelan apapun gak. Dia lagi cerita semua yang baik. Saudara, dia cerita. Dia itu pengen expander tapi ceritanya gak begini. Oma, Xenia saya jelek. Saya minta expander dong. Doain dong, expander enggak. Dia ceritain dengan gini. Sebentar lagi papa mama mau beli expander loh. Ya. Sebentar lagi saya akan naik mobil elegan dan keren katanya. Sampai saya bilang ini anak kecil punya iman. Ceritanya enggak nyebelin. Ceritanya penuh dengan iman dan pengharapan. Saudara, dan matanya itu membinar untuk cerita expander. Sampai rasanya nih ya saudara, kalau saya Tuhan, saya gini, ya udah deh beli yuk besok gitu ya kalau saya Tuhan ya. Saudara, kenapa? Karena dia enggak ngeluh. Dia beriman itu beda. Sedangkan banyak dari kita datang ke hadirat Tuhan dengan keluhan kerewelan yang menyebalkan. Saya punya satu orang saudara, yang bahkan saya itu di dekat dia 10 menit aja gak tahan saudara. Kenapa? Begitu dekat dia ya, yang keluar semua kerewelan. Semua kerewelan. Saya berdoa, saudara pagi ini ngerti. Coba tangkap gelombang Tuhan. Saya kadang-kadang bisa di hadirat Tuhan ya, 20 menit, 30 menit. Cuma diem. Cuma berkata, I love you. Atau cuma ngomong, Bapa. Dan datang ke Tuhan sebagai apa, itu saudara juga harus nangkep. Saudara, hari tertentu dia datang sebagai raja. Saudara, dan itu kerasa banget datang set. Dia jadi raja. Mari berlutut dan berkata, hambamu menghadap. Ada hari tertentu saudara, di kamar. Dia datang sebagai kekasih. Saya akan merem dan saya bilang, Tuhan, aku meletakkan kepalaku di pangkuanmu. Secara profetik saya menunduk. Saya memiringkan kepala saya. Dan saya berkata, Tuhan, biar aku boleh mencium dan ada selalu di pelukanmu. Tapi ada hari-hari saudara, dia datang sebagai saudara, sahabat yang pengen curhat. Saudara, kadang-kadang saya tuh bisa kerasa, saya datang ya, saya bilang Tuhan, dia langsung ngomel semuanya. Itu pasukanmu gak benar. Ini tahu gak keadaan sudah gawat. Kita sudah mau menyerbu. Tapi anak-anak gak siap. Wah, dia ngomel. Dan saya udah langsung, ampun Tuhan, ampun. Tapi gak usah tertekan. Karena kalau dia ngomel, itu cuma ngomel. Nanti ujungnya yang melakukan dia. Saya itu suka sebel sama Burut tuh begitu. Kalau saya lagi pengen curhat, saudara terus dia langsung menanggung beban segudang. Sepertinya dia yang harus menyelesaikan. Padahal enggak, pasti saya yang menyelesaikan kok. Tenang aja. Ya. Saya cuma pengen curhat ya. Enggak usah jadi tertekan. Kalau Tuhan curhat sama kita, tenang aja. Ujungnya tetap Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Tapi dia perlu curhat karena dia kesal lihat anak-anaknya yang tidak siap. Dan kalau dia curhat, kita cuma berkata, Tuhan ampuni. Berdirilah sebagai imam yang mintain ampun semuanya. Saya berdoa saudara mengerti. Tapi kemudian next, untuk saudara mengenal dan saudara itu harus selalu mengekspresikan cinta. Saudara, Tuhan itu ada sanguinnya.
Ada melankolisnya, ada kolerisnya, ada pragmatisnya. Ya, komplit. Tapi semua yang baik. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang gak pernah bisa mengekspresikan cinta. Pak Eli itu salah satu orang yang menurut saya jago mengekspresikan cinta. Saudara, hari ini dia taruh bunga matahari. 34 saudara provinsi. Saudara, dia cuma mau mengekspresikan cintanya ke Tuhan. Kenapa dia bikin talit sebegitu gede? Dia cuma pengen mengekspresikan cintanya. Nita Deborah, ya, Ibu Nita Joel, itu orang-orang yang jago tuh mengekspresikan cinta. Saudara tahu pada waktu tanggal 7 Juni, cuma anak-anaknya gak mudeng, gak menghargai. Saudara, tanggal 7 Juni, Ibu Nita Joel itu pengen mempersembahkan ke Tuhan dan ke kita semua dan ke saya, saudara, sebuah perjanjian matahari. Dan dia menanam dari benih, saudara, 777 pohon matahari. Dan dia pengen menyiram satu-satu, dia suruh anaknya. Dan dia sudah hitung, dia tanam sebulan sebelumnya. Karena dia mau tepat 7 Juni. Seluruh Mahanaim dipenuhi dengan bunga matahari. Itu ekspresi cintanya. Tapi anaknya nyiram dengan gini, ngapain sih cari masalah? Memangnya memang bosku itu selalu cari pekerjaan. Gak suka ya kalau aku itu tidak gak ada kerjaan. Jadi akhirnya bunga itu muncul dengan layu. Dari 777 cuma 200 yang lain gak muncul. Why? Karena anak buahnya kesel. Ngapain sih? Kenapa mesti tambah kerjaan? Padahal kalau anak buahnya bisa mengerti hati. Dan dia ikut bilang, Tuhan ini cintaku. Satu anak buah misalnya ambil 7, disiramin dan bilang ini 7 persembahanku loh Tuhan. Dia memberi ide, saya mengangkat. Akan berbeda. Nah, banyak orang dengan Tuhan itu gak pernah mengekspresikan cinta. Itu masalah, saudara. Tuhan bukan orang yang gimana ya, terserahlah gitu. Enggak, dia tuh sangat ekspresif. Baca di Alkitab sangat banyak cara dia menyatakan cinta. Karena itulah saya hampir setiap hari saya mencoba mengekspresikan cinta. Kenapa saya itu selalu ngurusin tarian? Kenapa saya minta bunga khusus? Kenapa saya minta baju jubah khusus? Saya kadang-kadang pesan sama Bu Nika, saya mau baju ini. Why? Saudara, gak banyak orang yang mengerti. Itu semua ekspresi cinta saya. Kenapa kita turun ke jalan-jalan? Saudara, kenapa kita, saudara, membagi obat? Hari-hari ini kita bagi oksigen. Saudara, sekali lagi saya selalu bilang, Tuhan, ini ekspresi cintaku. Aku akan ada di mana kau ada. Aku ada pada waktu orang kehabisan nafas dan kau tiupkan nafas. Buat saya ya kalau kasih oksigen ke orang, itu adalah tindakan profetik, saudara. Bahwa Tuhan sebentar lagi akan menggenapi Yoel. Meniupkan nafasnya dan kepada segala makhluk. Sehingga tidak ada orang yang tidak disambar Tuhan. Pagi hari ini saya mau saudara menangkap. Ya, pulang ingat. Gak bisa saudara. Ini gak bisa diajarin dan gak bisa saudara cuma gini. Iya dan saudara gak buat. Saudara juga gak bisa gombal sama Tuhan. Ya, sekali lagi. Saudara mau ngomong bilang I love you, bilang nyanyi cuap-cuap. Kalau di sini nggak getar, nggak sampai getar, nggak sampai nangis. Saudara nggak bisa menyentuh Tuhan. Dan saudara nggak akan bisa getar sampai nangis. Kalau engkau nggak sebutkan satu-satu, bukan buat Tuhan, buat jiwamu. Menyadari betapa baiknya Tuhan itu.
Yang kedua, tangkap getar hatinya. Saud. Hanya itu yang membuat engkau bisa ada di chamber. Kalau enggak engkau terpental. Bisa ngerti maksud saya? Engkau baru masuk nih ya. Getarnya perang, saudara jawab nangis. Langsung saudara, otomatis. Kalau enggak Tuhannya yang keluar, kamunya yang dikeluarin. Nah itu aja pilihannya. Tuhan langsung, kamu keluar mental. Atau Tuhannya yang pergi dan kamu tetap nangis-nangis. Padahal enggak ada Tuhan sama sekali. Kau harus bisa ngerti Tuhan. Kau harus bisa ngerti Tuhan. Saudara, Joshua itu bukan WL yang baik. Tetapi suaranya juga haleluya. Ya, belum memenuhi syarat. Seperti saya, suara saya juga tidak pernah memenuhi syarat. Tapi kenapa sering pada saat-saat saudara ya susah. Saya selalu oper ke dia. Dia seorang yang sangat tahu merayu Tuhan. Atau istilah saya ya, nangkep hatinya dan menyentuh. Sudah buka penetapan raja? Satu-satunya yang paling penuh cinta. Betul? Lebih terasa daripada mempelai. Siapa yang bisa merasakan bahwa deklarasi raja lebih penuh cinta daripada mempelai? Boleh angkat tangan jujur? Cukup banyak. Cukup banyak. Saudara, sekali lagi walaupun deklarasi, ya, belajar nangkep hatinya. Supaya jangan loncer. Tahu loncer? Ya Natasha karena Natasha. Pokoknya semua tuayan lawatan. Tuhan tetap berguna. Tetap bagus, tetap. Loh, enggak salah loh itu. Jangan berkata itu tidak bermanfaat. Tapi beda. Kalau saudara cuma ngomong kayak, saya sebel banget tuh ya sama penetapan raja. Saya bilang gini, lu jahat ya Jess, cuma penetapan raja yang bagus. Itu rada-rada tuh ya, karena dia pemimpin BMN. Jadi dia edit sendiri, yang lain diedit anak buahnya. Jadi yang lain diedit anak buahnya. Jadi imam masih ada kesempatan lead. Kalau berkata gini, saya edit sendiri. Saudara masih bisa ya. Leo supranatural masih bisa, saya edit sendiri. Karena ini beda saudara. Lihat, beda antara yang diedit sendiri ya dengan hati saudara. Ya, saya berdoa saudara bisa rasa. Walaupun penuai sangat beriman, sangat powerful. Saya nggak pungkirin. Semua powerful. Mempelai powerful. Wah, penuai itu powerfulnya dari depan sampai belakang. Kayak metralier. Saudara, dan saya setuju itu berguna. Itu kuat. Tapi kita ngomong maligai, tolong kalau di maligai jangan Kalau di Malika itu sedikit berperasaan kayak penetapan raja. Saudara, pada waktu penetapan raja ya, cara Joshua menyapa saja di awal. Siapa yang di awalnya saja sudah mendengarkan? Boleh angkat tangan? Bisa merasakan bahwa itu sapaan dari hati? Ya. Sekali lagi itu masuk Malika itu begitu. Ya. Saya mau saudara mengerti. Masuk Malikai. Saudara dan saya kadang-kadang susah mau ngajarin saudara. Saudara mempelai tolong. Saudara tuh gak boleh terlalu cerewet kalau di Malikai. Itu yang saya sering pesan sama Nita Deborah. Nita ya. Please jangan terlalu cerewet. Tuhanmu itu gak bisa. Ya. Kalau saudara mau tahu moodnya Tuhan itu kayak penetapan raja. Ini saya bukannya apa-apa, saya ini ngajarin saudara ya. Kalau penetapan raja seperti itu loh. Kalau ngomong gitu toh, Tuhan selamat datang. Terus biarkan dia kerja dulu, dia ngomong.
Nanti kemudian ngomong lagi, Tuhan ini korban kami. Enggak banyak, tapi semuanya. Itu raja. Raja kita, raja Tuhan itu seperti itu. Jangan cerewet. Tuhan, saya nggak mau apa-apa ya, uangku cuma tinggal 100. Maaf ya Tuhan, 100 cuma aku kasihin. Tuhan mengerti. Dan Tuhan tetap mengasihi, ya. Tetap berguna, ya. Tapi tolong kata Tuhan, aduh maligaiku kenapa jadi ramai begini. Udah deh aku jalan dulu keluar. Kalau nanti saudara, saya nggak tahu jadinya bagaimana punyanya tentara. Tapi tentara itu nggak maligai ya. Udah, jadi jangan harapkan nanti penetapan tentara maligai. Nggak ada maligai-maligainya. Saya juga bingung saudara. Penetapan tentara benar-benar, saudara. Saya juga udah berkata Tuhan, sorry ya Tuhan. Saya ini tahu maligai tapi kenapa nggak bisa ngajarin. Nggak tahu, saya bilang. Ampunilah saya. Saudara, dan kemudian kita lihat maligai yang kedua yang tadi ya. Saudara, dikatakan begini ya. Di antara mereka yang disayangi terhadap putri-putri raja, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas. Saudara, emas itu melambangkan kemurnian. Saudara, dan kalau kamu menghadap dan masuk maligai itu satu tuh poin. Harus murni. Saudara tidak bisa gombal. Saudara, kita ini semua bisa gombal loh saudara. Kita bisa bilang, aku percaya. Di sini nggak percaya. Saudara bisa bilang, I love you. Di sini nggak ada getar. Saudara bisa berdoa buat bangsa Indonesia. Di sini don't care. Saudara bisa berkata, bagi bangsa ini aku berdiri, begitu lihat COVID aku sembunyi. Dan di surga itu tendangan bukan emas. Saudara bayangin ya. Saya tuh hari-hari ini sampai rasanya gini. Aduh saudara. Saya nih mendoakan, konseling dan sampai saya pusing nih saudara. Saudara ada istrinya ya sakit, kena positif. Itu istrinya ditaruh di kamar paling pojok, dikunci. Makanan ya ditaruh saudara. Saudara di depan pintu. Saya bilang ini apa sih roh? Lebih ngeri lagi. Ada satu orang saudara suaminya kena. Rumahnya itu tingkat 2, kamarnya 5. Begitu suaminya kena saudara. Istrinya nyewa apartemen baru dengan anak-anaknya. Suaminya dibiarkan sendiri di rumah. Saudara sampai mau pingsan. Ini spirit loh saudara. Jadi waktu pernikahan kan ngomong ya. Aku mencintaimu. Dalam suka dan duka. Tapi kalau kamu kena COVID. Bye bye darling. Saudara, ini apa? Ini apa? Saudara, saya nggak cuma ngomong. Waktu suami saya kena, semua orang boleh tanya saksinya. Saya rawat 24 jam dan saya nggak keluar dari kamar. Saya nggak cuma ngomong. Tanya orang-orang yang sakit COVID. Saya gosokin dengan minyak kayu putih. Saudara, saya nggak cuma ngomong. Saya nggak bilang sama suami saya, I love you darling. Cuma saya kemarin memang parah. Kemarin tanggal 8 Juli,
tanggal 7. Saudara tanggal 7 Juli sampai tanggal 8. Tanggal 7 Juli saya ulang tahun pernikahan. Nah itu saya parah saudara. Saya benar-benar gak ingat itu tanggal 7 Juli. Saya juga lupa sama sekali. Suami saya datang ke rumah mau makan bersama saya. Saya berkata sorry yang saya Zoom dan saya pergi. Saudara kemudian dia saking keselnya. Saudara dia kirim akte pernikahan kita. Saudara dia kirim akte pernikahan di WA. Saudara saya hari itu lagi error gak tahu kenapa. Saudara mau tahu jawabnya apa? Kita mau ngurus apa yang? Aduh Tuhan. Saya sampai tiba-tiba. Terus kemudian tiba-tiba Roh Kudus itu nyantak saya. Ini hari apa? Saya baru kaget. Oh iya ini ulang tahun pernikahan. Saya bilang ini sorry yang sorry. Sorry dia bilang ini tidak ada satu pun ya katanya yang ingat. Kamu enggak anak-anak enggak ada satu pun katanya. Mahanaim enggak ada satu pun yang nyelamatin saya. Gak apa-apa itu gak penting. Cuma saya mau berkata saudara ya. Gombal itu seperti itu bisa mengerti. Kita bisa sangat gombal dan gak bisa. Di Malika itu pure. Emas, murni. Lebih baik kau ngomong satu kata, ampun Tuhan, tapi murni. Daripada kau ngomong begini ya, Tuhan kasihani, tolongin, ampunin. Padahal di dalam ini gak ngerasa salah. Saudara tidak bisa masuk malaikat kalau tidak pure, tidak sejati. Tidak benar. Saudara yang keren, ya Randy tulis di sini, Malikai adalah kedalaman hati. Saudara, ini soal kedalaman ya. Saya tuh males ngobrol sama banyak orang. Dan saya juga gak bisa ngobrol. Kenapa? Mereka gak cukup deep. Saya cuma salah satu nih yang saya bisa ngobrol deep. Soal musik, soal Tuhan, itu Leo. Stanley, cuma 2 itu. Saya tuh sayang banget sama Olvi. Ya, sayang banget. Saudara dan kita sering punya waktu bersama. Kenapa? Dia suka mijet saya. Saudara kita punya waktu, tapi ya sejujurnya setiap kali mau ngomong kedalaman, jawabannya itu membuat saya ilfeel, maaf kata. Jadi misalnya nih ya, saya kemarin tuh ngomong begini. Kita mau doa di matahari. Terus saya ngomong, Vi, besok nyanyiin dong. Cintamu seperti fajar pagi hari. Maafkan suara saya yang jelek ya. Terus dia jawab begini saudara. Bukannya itu lagu pelataran. Udah saya pengen. Tapi saya kan harus sabar. Saya bilang pelataran dan tidak, itu bukan tergantung lagunya. Caramu nyanyi, pengertian dan bobotnya. Kita bisa nyanyi Bapak terima kasih Vi, tapi sangat dalam. Tapi kita bisa nyanyi, ya, you are Alpha and Omega, dan gak ada artinya. Terus dia berlagak ngerti. Ya Bu, ya benar-benar Bu. Tapi besoknya nyanyi cuma gini. Cintamu bagai fajar pagi hari. Melotot saya pengen gini, diem loh. Pengennya sih. Saudara padahal lagu itu ayatnya banyak saudara. Lagu itu berkata bahwa cinta dia selalu terbit. Cinta dia juga merekah dan menyembuhkan seperti janjinya. Pada waktu fajar ada sayap kesembuhan. Lagu itu juga berarti seperti saudara pada waktu Joel. Joel berkata pada saat kekelaman datang. Maka bagi orang yang menyintai aku akan terbit. Saudara fajar.
Tapi kalau nyanyi nggak dengan pengertian, nggak dalam, malas saya. Saya sering kali saudara, ada orang nyanyi, saudara, how great. Tapi bisa hadirat Tuhan datang. Kenapa ada orang nyanyi how great? Kayak nyanyi di klub, how great. Bukan masalah lagunya. Nah, saya mau berkata kalau saudara mau dimaligai, buat engkau dalam dengan Tuhan. Pengertianmu dalam, imanmu dalam, cintamu dalam, saudara, bobotmu dalam, saudara. Tapi kalau saudara nggak pernah dalam, saudara nggak bisa. Kau tidak akan pernah bisa masuk di Malikai. Sekali lagi saudara, ini ada ayat yang berkata saudara, berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Saudara, pada waktu kita menyimpan ajaran Tuhan seperti biji mata, begitu berharga, Tuhan akan menjadikan engkau biji matanya. Dan percayalah, gak ada COVID, gak ada demam, gak ada apapun yang boleh mendekat. Saudara, biji mata nih ya, saudara boleh gak? Misalnya saya ambil kopi siram gitu, boleh gak? Gak boleh. Sangat diprotek. Kalau saudara mengerti ini, kenapa engkau sangat diprotek? Karena engkau biji matanya, tapi gak semua loh jadi biji matanya. Kalau engkau menyimpan firman-Nya seperti biji matanya. Saudara, saya gak perdalam, walaupun sebenarnya masih banyak lagi. Ya, tetapi pagi hari ini itu aja deh. Ya, karena Tuhan berkata penting hari-hari ini. Saya mau berkata begini, ini belum selesai. Ya, saya dengan tegas mau berkata sama saudara, ini belum selesai. Saudara, doa kita membuat semuanya terkendali. Tetapi ini belum selesai. Saudara, sejujurnya saya ini berdoa berkata begini, Tuhan, kenapa Engkau gak selesaikan? Kenapa gak tiba-tiba Tuhan satu kata berkata semua virus COVID pergi. Tuhan bilang begini, kalau aku selesaikan sekarang, anakku tidak muncul seperti emas. Supranatural pasti gak muncul kok. Tuhan bilang lawatan justru tidak akan terjadi. Karena semua mereka akan berhenti berdoa. Dan tiba-tiba ke mall, tiba-tiba nonton, tiba-tiba bersorak-sorai, tiba-tiba kerja. Dan semua orang akan gaspol apa? Cari duit. Betul kan? Jadi Tuhan bilang dengan jelas belum selesai. Sampai apa Tuhan bilang? Sampai anakku muncul seperti emas. Sampai mereka berjalan dalam sign and wonder. Sampai mereka keluar dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sampai aku demonstrasi namanya perbedaan orang benar dan orang fasik. Sampai aku, Tuhan bilang, akan membawa lawatan dimanapun engkau pergi. Tuhan bilang aku akan memaksa kalian. Nah, ini Tuhan udah mulai memaksa nih saudara. Ya, kalian akan mulai ditekan dengan keadaan, ditekan dengan situasi, ditekan dengan keuangan. Sampai kalian berdoa dan berdoa dan berdoa dengan segenap hati. Jadi hadapi kenyataan bahwa ini belum selesai. Bisa mengerti? Bukan karena saudara doa kita gak manjur. Karena Tuhan mau kita satu keluar seperti emas murni. Kedua, kita berjalan dalam sign and wonder. Ketiga, saudara, kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Keempat, kita bawa lawatan di mana-mana. Kelima, akan ada perbedaan. Saudara, antara orang fasik dengan orang benar. Sekali lagi, saudara siapkan dirimu. Jadi tidak ada cara lain. Tuhan bilang begini, bahaya akan makin mendekat. Tapi mereka yang masuk di Malikai tidak akan terkena apapun. Mari masuk di Malikai. Tapi masuk Malikai seperti tadi tidak bisa. Kalau saudara tidak bisa bersorak-sorai karena Tuhan,
Tidak bisa kalau saudara tidak punya yang sejati. Saudara tidak bisa kalau saudara tidak pernah mengekspresikan dan bersautan soal cinta. Saudara tidak bisa kalau saudara tidak punya kedalaman. Sekali lagi, 4 itu aja dulu renungkan baik-baik. Dan praktekkan seminggu ini.